Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ideo Gede Sutawidura. Saya mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Undiksa. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar kalian siang ini? Sehat? Sehat. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk mengawali, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Ganaya. Yuk, Ganaya. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa supaya kita masuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ganaya. Nah, selanjutnya supaya kita semangat dulu siang-siang ini, supaya tidak mengantuk. Siapa yang mau pimpin tepuk PPK? Nah, Isyana sekarang. Yuk, coba Isyana. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan kirimkan link untuk daftar hadir dulu. Link daftar hadir akan Bapak kirimkan di kolom chat ya. Ya. Silakan diisi ya. Supaya lebih semangat lagi, nah, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Nah, karena kita anak Indonesia ya, generasi Indonesia yang luasnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bapak ingin mendengar kalian untuk bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Naila sudah angkat tangan duluan. Bapak putarkan dulu lagunya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Naila. Nah, untuk selanjutnya Bapak memiliki sebuah gambar. Silakan anak-anak cermati gambar yang akan Bapak tayangkan berikut. Perhatikan gambarnya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, apakah Sudah, Pak. di dekat rumahmu ada sawah? Ada, Pak. Ada atau tidak? Ada, Pak. Apakah kalian pernah pergi ke sawah? Pernah, Pak. Ya. Nah, apa saja yang kalian temukan di sawah? Yang padi, orang-orangan sawah. Padi, orang-orang sawah. Jadi ada jangkrik katanya. Apa lagi? Burung. Burung. Terus, siapa yang kerja di sawah biasanya? Petani. Sampai lupa dengan petani. Kalau sudah menyatakan sawah, pasti ingat dengan petani. Nah, pernahkah kalian melihat petani yang sedang menyemprotkan desinfektan? Pernah, Pak. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Ada yang pernah? Jadi, tujuan kita belajar hari ini, jadi yang pertama itu, kalian dapat menemukan ide pokok teks, kemudian menyajikan ide pokok yang kalian temukan nanti, kemudian menganalisis hubungan antar komponen rantai makanan dengan tepat, kemudian menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan, kemudian membuat piramida makanan ekosistem sawah. Nah, itu nanti kegiatan belajar kalian seperti itu. Nah, tadi kalian sudah membahas tentang hal-hal yang kalian temukan di sawah, termasuk Pak Tani, kan seperti itu, yang sedang menyemprotkan desinfektan gitu. Nah, banyak aktivitas petani di sawah ya. Kira-kira apa tujuan petani menyemprotkan desinfektan? Membunuh hama pada padi. Apa dampak negatif yang terjadi jika semua hamanya dibunuh?
Nah, kita akan bahas tentang itu hari ini. Ya, jadi sebelum ke sana, Bapak akan menampilkan sebuah teks terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan cermati teks yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Muncul? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya. Nah, silakan anak-anak baca dulu dalam hati. Bapak berikan waktu 2 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Sudah, Pak. Ya. Nah, kalau begitu, Sudah, Pak Guru. Bapak ingin menunjuk anak ya untuk membaca ya. Nah, coba Bapak ingin Gung Devan baca dulu paragraf yang pertama. Silakan Gung Devan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Peran dalam suatu rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Begitulah proses ini terjadi dari waktu ke waktu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gung Devan. Nah, bacanya sudah keras ya. Sekarang siapa yang membaca paragraf kedua? Coba Iren. Nah, itu yang angkat tangan. Iren yang angkat tangan duluan. Yuk Iren. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat disusun dalam bentuk piramida makanan. Piramida makanan memberikan gambaran ekosistem yang seimbang. Dikatakan seimbang apabila jumlah produsen lebih banyak dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Ya, cukup dulu segitu ya. Nah, sekarang kalian sudah membaca kedua paragraf tersebut. Sekarang silakan ini temukan ide pokok masing-masing paragraf. Apa itu ide pokok? Inti dari suatu paragraf. Ya, inti dari suatu paragraf. Nah, sekarang silakan anak-anak cari dari kedua teks yang telah kalian baca. Nih, Bapak tampilkan lagi teksnya untuk mempermudah kalian. Nah, itu silakan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan ide pokok yang kalian temukan? Oh, ini banyak yang angkat tangan. Nah, tadi Dewo yang pertama bilang selesai. Coba Dewo dulu. Yuk, Kadek. Paragraf nomor 1. Peran dalam suatu rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk paragraf kedua, konsumen tingkat 1 lebih banyak dari tingkat 2. Nah, tepuk tangan dulu untuk Dewo. Nah, ada yang memiliki jawaban yang lain? Silakan. Nah, Ganaya duluan angkat tangan. Silakan Ganaya. Paragraf 1. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Paragraf 2. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat disusun dalam bentuk piramida makanan. Ya, jangan juga untuk Ganaya. Nah, itu ada dua versi jawaban yang berbeda. Nah, Bapak ingin lagi satu dulu. Siapa yang mau? Coba Geis. Paragraf pertama. Peran dalam suatu rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Paragraf kedua, piramida makanan memberikan gambaran ekosistem yang seimbang. Ya, tepuk tangan juga untuk Geis. Ada lagi? Coba. Baru 21 masih ini nih skornya, masih tipis. Coba Naila. Silakan Naila. Ini Naila di sini angkat tangan muncul. Paragraf 1. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Paragraf 2. Peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat disusun dalam bentuk piramida Kanan. Ya. Nah, 2-2 skornya. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Arsen, coba Arsen. Paragraf 1. Makan dan
dimakan antar makhluk hidup. Paragraf 2, ekosistem dapat disusun dalam bentuk piramida makanan. Nah, tuh. Nah, sekarang langsung kita bahas saja ya. Ada beberapa versi jawaban dari yang kalian sampaikan tadi. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, coba kita cermati. Kalau mencari ide pokok, tentu nanti akan ada ide pengembangnya, kan begitu? Jadi, sama seperti kalimat ada pendukungnya, gitu, pengembang, pendukung. Jadi, yang mendukung dari ide pokok tersebut pasti ada di teks tersebut. Nah, jadi kalau paragraf pertama, kalau kita cermati lagi, itu membahas tentang rantai makanan, kan seperti itu. Jadi ada ulat dan seterusnya sampai dengan pengurai, kan seperti itu. Nah, jadi kalau yang paragraf pertama lebih tepat jika ide pokoknya adalah rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, itu yang lebih tepat. Nah, kalau paragraf kedua, kalau kita lihat lagi di paragraf tersebut, membahas tentang apa dulu? Piramida makanan. Nah, sekarang yang mana menjadi ide pokoknya? Jadi kita lihat coba di kalimat yang pertama. Jadi peran setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat disusun dalam piramida makanan. Ya, jadi itu yang lebih tepat. Ya, karena ada kalimat pendukung yang membahas mengenai piramida makanan yang telah disebutkan di kalimat pertama. Nah, biasanya kalau ide pokok itu selalu berada di kalimat utamanya dia. Hanya saja bentuknya lebih pendek. Nah, terkecuali memang kalau kalimat pokoknya memang sudah singkat, padat, dan jelas, berarti itu langsung menjadi ide pokok dari suatu teks. Jadi intinya ide pokok, inti dari suatu teks bacaan, atau ini biasanya per paragraf dia ada intinya satu-satu, baru nanti ada kalimat pendukungnya yang mengembangkan dari ide pokok tersebut, seperti itu. Nah, bisa kalian pahami? Sudah bisa kalian pahami? Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Bapak akan menampilkan suatu LKPD. Jadi silakan anak-anak cermati LKPD Bapak. Stop sharing dulu Bapak. Nah, sudah muncul? Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan buku tugasnya. Karena nanti setelah kalian mengerjakan, seperti biasa, kalian kirimkan hasilnya di grup WA. Ya. Nah, ini dulu tujuan seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian Dikirim di mana, Pak? di WA grup ya. Atau ke WA pribadi Bapak boleh. Pak Guru, LKP, Pak Guru, Ya. kirim LKPD-nya di grup. Sebentar dulu kita cermati dulu bersama-sama ini ya. Coba kalian cermati langkah-langkahnya. Sudah? Langkah-langkahnya hanya 2. Kemudian ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Nah, sekarang sebelum Bapak kirimkan LKPD-nya di WA, supaya kalian lebih jelas untuk melihat, nah, kita simak saja bersama-sama video tentang LKPD ini. Ya, Naila, silakan Naila. Guru, piramida makanannya bikin segitiganya. Ya, nanti itu terakhir. Ya, dibuat segitiganya, tapi itu nanti dikumpulkan lewat WA. Nah, sekarang mari kita simak dulu video yang linknya sudah Bapak cantumkan di LKPD. Tunggu sebentar.
Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sekarang mari kita simak bersama-sama. Sudah. Kita simak lagi sekali dari awal. Nah, itu videonya telah kalian simak. Sekarang akan Bapak kirimkan LKPD-nya di grup WA. Jadi silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Bapak berikan waktu selama 15 menit ya. Sudah Bapak kirimkan di WA grup. Di sini juga akan Bapak tayangkan. Permisi Pak Guru. Indah mau tanya. Yang maksudnya nomor 6 itu apa? Nomor 6. Nah, di video kan ada tadi rantai makanan. Nah, kira-kira jika ulangnya populasinya menurun, apa yang terjadi? Oh, makasih Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Pak Guru, piramidanya dibuat Pak. Dibuat juga ya. Kasih Pak. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ada yang belum? Belum Pak. Sudah. Pak. Sudah. Sudah Pak. Nah, sekarang silakan diaktifkan dulu kameranya semua. Aktifkan kembali. Ya. Sekarang siapa yang ingin menyampaikan? Coba ini Indah dulu. Silakan Indah.
Jawaban yang pertama, produsen. Nomor 2, konsumen tingkat 1. Nomor 3, konsumen tingkat 2. Nomor 4, konsumen tingkat 3 atau puncak. Nomor 5, penguraian. Nomor 6, akan ada banyak tikus yang memakan padi. Nomor 7, tanaman. Tanaman. Ya. Nah, tepuk tangan dulu Indah. Ada yang ingin menanggapi tugas dari Indah? Menanggapi tugas dari Indah. Yuk, silakan Ila. Yang nomor 7 itu pesannya. Nomor Nama dia dan sebutannya pesan. coba diulang. Nomor 7 sudah benar sebenarnya tanaman, tapi kan misalnya dalam sebutannya tuh produsen. Seperti itu berarti. Nah, ada lagi yang selanjutnya yang ingin menyampaikan lagi jawabannya. Ya. Coba sebentar. Coba Nanta. Nomor 1, produsen. Nomor 2, konsumen tingkat 1. Nomor 3, konsumen tingkat 2. Nomor 4, konsumen tingkat 3. Nomor 5, penguraian. Nomor 6, maka tikus akan lebih banyak dan elang akan sulit mencari makan. Nomor 7, produsen. Produsen. Nah, tepuk tangan untuk Nanta. Ada perbedaan di nomor berapa ya? Nomor 6, ada tambahannya lagi. Ada yang menanggapi? Yang menanggapi dulu. Ini Ganaya yang angkat tangan, silakan Ganaya. Ditanggapi dulu. Elang akan menjadi punah karena kekurangan makan. Karena kekurangan makanan. Ada lagi yang memiliki jawaban lain? Coba Diukade. Maka tidak akan ada mangsa untuk ular. Tidak ada mangsa untuk gimana itu? Coba diulang dulu. Maka tidak akan ada mangsa untuk ular. Gitu. Nah, ada yang menanggapi jawaban dari Dewa. Bagaimana? Tidak akan ada yang memangsa ular katanya. Elang Pak maksudnya. Kira ular. Nah, sudah ada revisi. Ada lagi yang memiliki jawaban lain? Denta. Tikus Gimana Denta? tikus akan lebih banyak. Berarti jumlah tikusnya akan semakin banyak gitu. Ya. Nah, ada lagi yang memiliki jawaban lain? Naila, silakan Naila. Nanti setelah itu dua ya. Jawaban yang nomor semuanya Pak. Menanggapi dulu. Ada tanggapan lain? Menanggapi. Ya. Ada yang lain lagi jawabannya? Jika ular menurun, tikus akan menjadi lebih sering memakan padi sehingga padi lama-lama akan habis. Elang juga akan memakan sedikit ular dibandingkan dengan hewan lain karena susah dicari. Bagaimana? Ular yang tadi yang terakhir, kalimat terakhirnya. Elang juga akan memakan sedikit ular dibandingkan dengan hewan lain karena susah dicari. Berarti elangnya tetap makan, tapi dia akan susah makan ular gitu. Coba Wahyu, silakan Wahyu. Maka populasi tikus bertambah yang menyebabkan gagal panen. Populasi tikus bertambah gagal panen. Coba Isyana. Coba Isyana. Saya jawabannya sudah sama kayak salah satu. Isyana sudah sama. Ada yang memiliki jawaban lain lagi? Nah, kita rangkum semua jawabannya jadi satu. Ada lagi? Atau cukup? Sama semua?
Nah, kita sekarang satukan yang berbeda-beda tadi ya. Langsung kita bahas ya. Dari yang pertama, padi. Ini padi ya. Jadi Bapak berbicara sesuai dengan yang di video. Karena tadi yang di video adalah yang disebut adalah padi. Kan itu. Padi berperan sebagai produsen. Nah, itu sudah dapat. Kemudian yang kedua, tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian 3, ular konsumen tingkat 2. Ini berarti elang konsumen tingkat 3 atau puncak. Jadi konsumen puncak. Nah, kemudian yang jamur dan cacing itu sebagai pengurai. Nah, tadi nomor 6, apa yang akan terjadi jika ini populasi ular maksudnya ya. Populasi ular menurun pada rantai makanan tersebut. Jadi kita membicarakan rantai makanan yang ditayangkan tadi. Nah, jika populasi ular menurun, tentu saja seperti yang kalian katakan akan berpengaruh pada tikus. Tidak ada yang memburu lagi, tidak ada yang memakan tikus. Sehingga populasi tikus akan semakin banyak. Karena tikus semakin banyak, pasti padi akan semakin banyak dimakan oleh tikus. Di batang-batangnya itu terutama dimakan oleh tikus. Sehingga bisa gagal panen. Nah, jika ular juga populasinya menurun, tentu saja elang akan kesulitan untuk mencari makanan. Itu juga. Jadi kemungkinan juga populasi elang akan menurun karena dia akan tidak ada makan. Apa dimakan kalau sudah makanannya ada. Nah, seperti itu. Ya, Naila. Kalau misalnya nggak ada ular kan masih bisa makan ini ayam. yang Bapak katakan, kita membicarakan rantai makanan yang ada di video. Ya, berbeda dengan nanti kalau membahas jaring-jaring makanan. Itu berbeda nanti lagi. Ya, fokuskan kalau membahas rantai makanan, kita lihatnya rantai makanannya saja dulu. Seperti itu. Ya. Nah, Baik. itu. Jadi seperti itu ya. Jadi semua berhubungan antara rantai makanan. Kemudian 7, makhluk hidup apa yang seharusnya ada paling banyak agar rantai makanan tetap seimbang. Nah, kira-kira apa yang harus ada paling banyak? Nah, seperti yang kalian jawab tadi, yaitu produsennya yang harus banyak. Karena itu semakin banyak produsen, yang di atas bisa makan, nanti yang di atasnya lagi bisa makan. Itu. Terus peristiwa makan dan dimakan. Tuh, nah kalau membuat piramida, apakah kalian sudah membuat piramida? Sudah. Nah, nanti piramidanya dikirimkan di WA ya. Atau di WA pribadi saja, kalau di grup nanti penuh nomornya. Ya. Nah, kira-kira kalau kita bahas langsung, yang paling bawah ini ada apa? Di ekosistem sawah, ya padi. Di atasnya tikus. Terus ular, kemudian paling atas ya elang. Nah, sudah membuat itu berarti sudah tepat. Ya, gananya di sana. Gananya. Saya pakainya produsen konsumen tingkat 1. Nanti dilengkapi ya, karena ini diminta ekosistem sawah supaya muncul ekosistem sawahnya apa, produsennya apa ditulis. Ya, nanti bisa dikasih tanda panah yang dari ini, yang paling bawah tanda panah ke kanan, baru isi dia produsen. Misalkan apa seperti yang kalian sebutkan tadi padi, tanda panah produsen itu dia. Ya, bisa. Mau diwarna juga nanti boleh. Silakan berkreasi. Ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik? Coba. Ya, gananya angkat tangan, silakan. Ya, gananya silakan gananya.
Peran dalam ekosistem sawah, peran makhluk hidup adalah produsen, konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Dan juga ada piramida makanan. Piramida makanan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Naila yang katakan, silakan Naila. Kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Ada lagi yang memiliki kesimpulan yang lain terkait pembelajaran hari ini? Ada lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi pertama kalian mencari apa? Ide pokok, Pak. Nah, itu ingat. Ide pokok. Kita ingat ide pokok. Nah, jadi itu hal-hal yang kita pelajari hari ini ya. Dari yang pertama, kita mencari ide pokok dan membuat ide pokoknya. Kemudian, yang kedua, kita membahas tentang rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ada perannya, mulai dari produsen, ada konsumen. Nah, konsumen ini tergantung nanti bisa konsumen 1, 2, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Nah, terakhir nanti ada pengurai. Kemudian kita belajar juga tentang piramida makanan. Kemudian kita belajar tentang hubungannya antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Bagaimana jika salah satu jika salah satu makhluk hidup itu menurun, tentu yang lain akan berpengaruh. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi di awal, Pak Tani menyemprot hama akan seperti itu. Nah, tujuannya agar hamanya mati. Sedangkan itu akan mengganggu rantai makanan yang terjadi di ekosistem tersebut. Nah, tetapi tujuan Pak Tani itu adalah agar dia tidak gagal panen. Itu soalnya bagaimana caranya dengan alami sekarang kalau tikusnya banyak nanti malah rugi petaninya seperti itu. Ya, jadi tetap ada dampak positif, tetap ada dampak negatif kan gitu. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak terkait pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Seru. Senang, Pak. Seru, Pak. Seru, Pak. Ya. Seru, Pak. Seru, Pak. Asik, Pak. Kalian senang terus belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah. Karena kalian kan masih tetap banyak terbatas di sekolah ya. Pada hari Selasa dan hari Jumat. Nah, sekarang karena hari Kamis kalian sesuaikan juga dengan hari ini. Tetap melalui daring belajarnya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengirimkan link evaluasi ya terkait materi yang telah kalian pelajari hari ini. Nah, evaluasinya akan Bapak kirimkan. Jadi akan Bapak kirimkan di kolom chat. Sebentar dulu. Nah, nanti evaluasinya silakan dikerjakan. Ya, sekarang ada tugas untuk kalian anak-anak mencari informasi tentang jaring-jaring makanan. Kalau tadi kita belajar tentang rantai makanan, kali ini anak-anak mencari informasi tentang jaring makanan. Ya. Mencari informasinya bebas, Pak. Boleh di internet, boleh di buku. Cari sebanyak-banyaknya. Ya, semakin banyak kalian baca, semakin bagus. Udah dicatat? Sudah. Sudah, Pak. Untuk Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. sebelum Sudah, Pak. sebelum mengakhiri, Bapak punya sebuah pantun. Masih ingat dengan lagu Rasa Sayang ini? Tahu ya? Masih, Pak. Ren, katakan boleh Ren. Yuk. Rasa sayang ini
sayang sayangi, melihat dari jauh rasa sayang sayangi. Ada sumur, kalau ada sumur di ladang, mari kita mengamati. Kalau ada hujan, mari kita bersihkan. Layangan putus dikejar, kalau didapat harus disimpan. Ayo sudah kita belajar sambil bertemu doa. Rasa sayangi, rasa sayangi, dilihat dari jauh. Rasa sayangi. Ya, buat anda kita semua ya. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Coba sekarang Bapak ingin dengar suara Guru Devan. Devan, silakan pimpin doa ya. Sebelum mengakhiri Google Meet kali ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Pak. Nah, Sudah, sudah kita berdoa, kita akhiri hari ini. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Selamat sore Pak Guru. Tugasnya bisa diri pribadi ya, hasil pengerjaan KPD yang tadi. Ya, bisa dikirim ke pribadi saja. Pak. Ya, silakan anak-anak keluar.